Ya, halo teman-teman. Persik Kediri melalui akun officialnya di Instagram mengumumkan bahwa hari ini Persik Kediri melepas 3 pemain asingnya. Pemain asing yang nomor 1 dan nomor 2 ini saya rasa cukup pantas untuk dilepas dan Persik Kediri bisa mencari pemain yang lebih baik lagi. Namun yang nomor 3 ini cukup saya sayangkan karena perannya di Persik Kediri pada musim kemarin cukup vital dan dia juga tampil cukup bagus di Persik Kediri. Oke, langsung saja. Yang pertama ada nama Renan Silva, yakni winger asal Brasil, berusia 35 tahun dan berposisi sebagai attacking midfielder atau bisa sebagai striker bayangan. Sepanjang musim ini, Renan Silva sudah tampil sebanyak 28 pertandingan bersama Persik Kediri, mencetak 6 gol, lalu melakukan 6 assist, mengkoleksi 5 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dan ya, sosok Renan Silva memang musim ini cukup penting perannya di Persik Kediri. Dia jarang tergantikan meskipun ada saatnya dia tampil cukup bagus, namun kadangkala dia tampil juga tidak terlalu bagus atau di bawah standar. Isu Renan Silva pergi dari Persik ini memang sudah tersiarkan beberapa bulan yang lalu, dan kabarnya dia juga lebih dekat ke Arema FC pada beberapa hari terakhir ini. Lalu yang kedua ada bek sayap dari Persik Kediri, yakni Simon Lingbo, pemain asing dari Filipina berusia 26 tahun, bergabung pada Persik sejak awal musim 2003-2024 yang lalu. Bersama Persik Kediri musim ini, dia tampil sebanyak 25 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan assist 1 kali serta mengkoleksi 6 kartu kuning. Ya, seperti yang di video yang sebelum-sebelumnya ketika membahas seorang Simon Lingbo, perannya di sisi sayap atau sebagai bek kanan memang seharusnya bisa digantikan oleh pemain-pemain lokal, karena Persik Kediri pada sektor sayap memang lebih cocok menggunakan pemain-pemain yang memiliki kecepatan, dan Simon Lingbo saya rasa meskipun dia cukup bagus, namun dia tidak memiliki kecepatan yang diperlukan, karena di Liga Indonesia ini memang identik dengan permainan cepat dari sisi sayap, baik dari semua klub menggunakan strategi yang sama. Dan saya rasa Simon Lingbo ini masih bisa perannya digantikan oleh pemain lokal saja, dan kabarnya pun Agil Munawar juga sudah sembuh dan kemungkinan besar dia juga akan menjadi pemain inti bagi Persik Kediri untuk kompetisi 2024-2025. Lalu yang terakhir, nah ini yang cukup saya sayangkan, dia adalah Anderson Nascimento, pemain dari negara Brasil berusia 31 tahun, bergabung pada awal musim 2023-2024 yang lalu. Bersama Persik Kediri musim ini dia tampil sebanyak 28 pertandingan dengan mencetak 5 gol, melakukan 1 assist serta mengkoleksi 8 kartu kuning. Ya, harus diakui bahwa penampilan Anderson Nascimento musim ini sangat bagus, berduet dengan Hamrahi Hanusa di lini belakang Persik Kediri. Selain itu dia juga menjadi salah satu back yang paling produktif untuk mencetak gol dari beberapa back Liga 1 yang lainnya. Serta perannya di Liga 1 atau di Persik Kediri musim ini memang sangat jarang tergantikan. Jika dia fit, dia selalu bermain, namun memang dalam beberapa pertandingan terakhir dia harus absen karena menderita cedera pada kakinya, dan hal ini yang membuat dia dalam beberapa pertandingan menepi. Dan ya, kabar ini cukup disayangkan karena perannya juga cukup bagus. Namun dan belakangan rumor dia ke Persebaya Surabaya, namun beberapa hari ini pun rumor itu juga sedikit redup, jadi tidak tahu kemanakah dia akan berlabuh berikutnya. Dan rumor kepergian dari Anderson Nascimento ini menguatkan rumor bahwa pemain asing dari Brasil lainnya yang saat ini bermain di Liga 1 Vietnam kemungkinan besar akan bermain atau masuk ke Persik Kediri. Oke, jadi dengan pengumuman keluarnya 3 pemain asing ini, berarti total 4 pemain asing Persik Kediri sudah keluar, dan kini tersisa Rohit Chan dan juga Ze Valente yang masih belum terkonfirmasi keberadaannya, apakah masih berkostum Persik Kediri ataupun tidak. Ada Ze Valente dan juga Rohit Chan, dan ya kita tunggu saja pengumuman berikutnya dari manajemen, siapakah lalu pemain asing yang datang untuk menggantikan peran dari 4 pemain asing yang keluar tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.